Bayangkan dunia yang dipenuhi berbagai jenis manusia. Sebuah dunia di mana kita tidak sendirian sebagai Homo sapiens, tetapi berbagi planet ini dengan berbagai spesies manusia lainnya. Bukan hanya kita, Homo sapiens, tetapi juga spesies-spesies manusia lainnya yang menakjubkan yang berbagi bumi ini. Mereka hidup berdampingan dengan kita, masing-masing dengan keunikan dan kemampuan mereka sendiri. Ini bukan fiksi ilmiah, tetapi kenyataan jutaan tahun yang lalu. Dunia yang penuh dengan keanekaragaman manusia, masing-masing berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Planet kita pernah menjadi rumah bagi beragam spesies manusia, seperti Neanderthal, Denisovan, dan Homo erectus, masing-masing dengan ciri khas dan kisahnya sendiri. Mereka memiliki budaya, alat, dan cara hidup yang berbeda. Manusia purba ini bukanlah nenek moyang langsung kita, melainkan lebih seperti saudara jauh. Mereka berbagi banyak kesamaan dengan kita, tetapi juga memiliki perbedaan yang signifikan. Kita bercabang dari nenek moyang yang sama jutaan tahun yang lalu. Dari satu pohon evolusi, berbagai cabang manusia muncul, masing-masing dengan jalur evolusi yang unik. Beberapa kerabat ini bertahan hidup selama ratusan ribu tahun, beradaptasi dengan lingkungan yang menantang, dan meninggalkan jejak-jejak keberadaan mereka. Mereka menunjukkan kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di berbagai kondisi. Tetapi pertanyaan besarnya tetap ada. Mengapa hanya kita, Homo sapiens, yang tersisa? Apa yang membuat kita mampu bertahan sementara yang lain tidak? Apa yang membuat kita berbeda di jalur menuju kelangsungan hidup sementara spesies manusia lainnya menghilang? Apakah itu kecerdasan kita, kemampuan berkomunikasi, atau cara kita beradaptasi dengan perubahan lingkungan? Jawabannya terletak pada perpaduan kompleks dari berbagai faktor, mulai dari kemampuan kita untuk beradaptasi dan berinovasi, hingga cara kita berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia di sekitar kita. Kemampuan kita untuk bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan menciptakan teknologi baru adalah kunci keberhasilan kita. Kehidupan di bumi adalah kisah tentang perubahan yang konstan. Iklim bergeser, lanskap berubah, dan sumber daya berfluktuasi. Bagi manusia purba, ini berarti menghadapi siklus pesta atau kelaparan, kehangatan atau dingin yang menusuk tulang, yang tak henti-hentinya. Bertahan hidup adalah tantangan sehari-hari, menuntut ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Beberapa spesies manusia, seperti Neanderthal yang kuat, secara fisik kuat dan cocok dengan iklim yang lebih dingin. Mereka berkembang biak di Eropa pada zaman es, berburu hewan besar dengan tubuh yang kekar dan peralatan yang canggih. Yang lainnya, seperti Homo erectus, menjelajahi seluruh penjuru Asia. Kemampuan beradaptasi mereka menjadi bukti kepandaian mereka. Namun, bumi memberikan kejutan, letusan gunung berapi, kekeringan yang berkepanjangan, dan perubahan lingkungan dramatis lainnya, dapat mendorong spesies yang paling sukses sekalipun ke jurang kepunahan. Beberapa spesies manusia, perubahan ini terbukti tidak dapat diatasi, yang menyebabkan penurunan dan akhirnya kepunahan mereka. Sementara spesies manusia lainnya unggul di lingkungan tertentu atau memiliki ciri fisik yang luar biasa, mereka seringkali terbatas pada habitat tertentu dan tidak memiliki fleksibilitas yang sama. Homo sapiens muncul dengan keunggulan unik, kombinasi antara kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan kompleksitas sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Ini memungkinkan kita untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang di berbagai lingkungan. Otak kita, yang lebih besar dan lebih kompleks daripada otak para pendahulu kita, memungkinkan kita untuk berpikir strategis, memecahkan masalah secara kreatif, dan membentuk ikatan sosial yang rumit. Kemampuan ini memberi kita keunggulan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok besar. Lompatan kognitif ini menjadi panggung bagi serangkaian kemajuan yang mengubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kita mengembangkan peralatan yang semakin canggih, dari alat batu sederhana hingga senjata dan alat yang lebih kompleks, yang memungkinkan kita untuk berburu dan bertahan hidup dengan lebih efisien. Membuat pakaian untuk berbagai iklim, yang memungkinkan kita untuk tinggal di berbagai lingkungan yang berbeda, dari gurun yang panas hingga tundra yang beku. Dan mengasah teknik berburu kita untuk mendapatkan pasokan makanan yang lebih dapat diandalkan. Ini termasuk pengembangan strategi berburu yang lebih canggih dan penggunaan alat yang lebih efektif. Kemampuan beradaptasi kita memungkinkan kita untuk berkembang biak tidak hanya di satu lingkungan tertentu,
tetapi juga menyebar luas, menaklukkan berbagai lanskap dan ceruk ekologis. Kita mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan menemukan cara baru untuk bertahan hidup. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi ini menjadi senjata rahasia kita, yang memungkinkan kita untuk menghadapi badai perubahan lingkungan dan mengalahkan spesies manusia lainnya dalam memperebutkan sumber daya. Inovasi ini mencakup segala hal mulai dari teknik pertanian hingga pengembangan bahasa dan budaya. Meskipun kekuatan fisik kita mungkin tidak dapat menandingi kekuatan Neanderthal, kecerdasan mental kita terbukti menjadi aset yang jauh lebih berharga dalam permainan bertahan hidup. Dengan kecerdasan ini, kita mampu mengembangkan teknologi, seni, dan masyarakat yang kompleks, yang semuanya berkontribusi pada dominasi kita di planet ini. Bagian 4. Kekuatan koneksi, membangun komunitas, membangun masa depan. Bertahan hidup bukan hanya tentang kekuatan atau kecerdasan individu, tetapi juga tentang kerjasama. Homo sapiens mengembangkan struktur sosial yang kompleks, membentuk komunitas yang erat di mana pengetahuan, sumber daya, dan tenaga kerja dibagi bersama. Semangat kolaboratif ini, yang dipupuk oleh keterampilan komunikasi kita yang maju, memberi kita keunggulan yang signifikan. Kita belajar untuk bekerja sama, berburu dalam kelompok yang terkoordinasi, dan mewariskan pengetahuan penting dari satu generasi ke generasi berikutnya. Transmisi informasi budaya ini, dari teknik pembuatan alat hingga strategi berburu, memungkinkan kita untuk membangun kesuksesan nenek moyang kita dan mengumpul pengetahuan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan sosial ini, ditambah dengan kapasitas kita untuk berbahasa dan berpikir abstrak, mendorong inovasi dan perkembangan budaya. Kita tidak hanya menanggapi lingkungan kita secara aktif membentuknya, menekuknya sesuai keinginan kita, dan menciptakan dunia yang semakin disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bagian 5. Warisan bahasa, berbagi cerita, berbagi pengetahuan. Salah satu karakteristik Homo sapiens yang paling menentukan adalah kapasitas kita untuk berbahasa. Tidak seperti spesies lain di bumi, kita mengembangkan sistem komunikasi yang kompleks yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran abstrak, berbagi cerita, dan mengirimkan informasi dengan presisi yang luar biasa. Bayangkan kekuatan untuk memberitahu rekan berburu Anda tentang tempat terbaik untuk menemukan mangsa, atau memperingatkan mereka tentang bahaya di depan. Bahasa mendobrak hambatan waktu dan jarak, memungkinkan pengetahuan mengalir bebas antar individu dan lintas generasi. Kemampuan untuk mengomunikasikan ide-ide kompleks ini memicu inovasi dan perkembangan budaya. Cerita, mitos, dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun membantu menyatukan komunitas, menumbuhkan rasa identitas dan tujuan bersama. Bahasa bukan hanya alat untuk bertahan hidup. Bahasa adalah fondasi tempat kita membangun budaya, masyarakat, dan pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Bagian 6. Menguasai elemen, api, makanan, dan masa depan umat manusia. Momen penting dalam evolusi manusia tiba dengan penguasaan api. Penemuan ini tidak hanya mengubah cara kita hidup, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Tidak lagi bergantung pada belas kasihan elemen, kita sekarang dapat menghasilkan kehangatan, memasak makanan kita, dan menangkal predator. Api menjadi alat yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Kendali atas api yang baru ditemukan ini mengubah hubungan kita dengan lingkungan dan membuka jalan baru untuk bertahan hidup. Kita bisa menetap di tempat-tempat yang sebelumnya tidak mungkin dihuni. Memasak membuat makanan lebih aman, lebih mudah dicerna, dan membuka nutrisi yang sebelumnya tidak dapat diakses. Ini berarti kita bisa mendapatkan lebih banyak energi dari makanan kita. Hal ini menyebabkan peningkatan kesehatan, umur panjang, dan perkembangan kognitif kita. Dengan lebih banyak energi, otak kita bisa berkembang lebih baik, memungkinkan kita untuk menciptakan alat dan teknologi baru. Api juga menyediakan cahaya dan kehangatan, memperpanjang hari-hari kita, memungkinkan kita untuk menjelajah ke iklim yang lebih dingin, dan menciptakan ruang sosial untuk berkumpul dan berbagi cerita. Malam-malam yang panjang di sekitar api unggun menjadi waktu untuk berbagi pengetahuan dan tradisi. Kendali atas api lebih dari sekadar kemajuan teknologi. Itu adalah revolusi budaya. Api menjadi pusat dari banyak aktivitas sosial dan ritual. Api menyatukan orang-orang, mendorong ikatan sosial,
dan memicu pengembangan teknologi dan cara hidup baru. Dengan api, kita bisa membuat alat yang lebih canggih dan membangun komunitas yang lebih kuat. Itu adalah bukti kecerdikan kita dan kemampuan kita untuk memanfaatkan kekuatan alam demi keuntungan kita sendiri. Penguasaan api adalah salah satu langkah terbesar dalam perjalanan kita menuju peradaban modern.